guys, kita lagi ada di podcastnya Rumah Edukasi Kenanga. Kali ini yang kita hadirkan adalah foundernya Literasi Kopi Indramayu. Tahu nggak sih guys, Literasi Kopi Indramayu itu inisiasinya dari Mas Rian Rudiana. Beliau itu sebenarnya basicnya adalah sarjana pertanian, tapi kita lihat perkembangan sekarang ini, beliau itu hijrahnya jadi pengusaha kafe. Nah, kita kulik nih ya, apa sih gitu ya masalahnya dan apa sih ketertarikan beliau terhadap pengusaha kopi di Indramayu. Baik, Mas Rian, selamat datang. Selamat datang, terima kasih sudah mengundang saya tentunya. Baik, ini perdana guys, jadi sorry ya kalau agak-agak gimana gitu. Mas Rian, bisa ceritakan sedikit tentang siapa sih Mas Rian, ya kan, dan latar belakang sebelum merintis kedai kopi ini seperti apa? Siap. Saya perkenalkan teman-teman semuanya. Saya Rian Rudiana, biasa dipanggilnya Mas Rian. Awal memulai kopi itu sebenarnya ketika saya terjun ke dalam dunia petani kopi. Di situ saya melakukan pendampingan terhadap petani kopi. Itu di mana tuh Mas letaknya tuh? Aduh, waktu itu cukup jauh dari kota Indramayu. Waktu itu di Kabupaten Kuningan. Terus apa sih yang membuat Mas Rian tertarik dengan dunia kopi gitu kan, seperti itu? Zaman sekarang anak muda galau, butuh yang namanya sedikit-sedikit ngopi, sedikit-sedikit ngopi. Iya, mental health-nya kena ngopi. Nah, itu menarik untuk kita coba bikin kedai kopinya. Nah, terus bicara kedai kopi nih Mas, kalau saya lihat kan namanya Literasi Kopi gitu kan. Nah, pasti dong kalau bicara literasi kopi itu kan bicara edukatif ya. Apa sih yang membuat Mas Rian membuat atau menemukan nama ini gitu ya? Bisa dikasih tahu nggak? Bisa banget. Awalnya kopi itu identik dengan sesuatu yang mahal. Iya, terus? Karena mesin-mesin untuk membuat kopinya juga mahal. Jadi kita bikin kopi itu yang sangat sederhana. Cukup biji kopi diserbukin campur air. Nah, itu bisa jadi kopi yang enak. Satu lagi teman-teman yang tertarik di Literasi Kopi, ketika kita masuk di kafenya Mas Rian atau di kedainya itu ada tulisan iklan. Dengan 5.000 Anda bisa ngopi. Ini yang bikin rame terus dan di luar ekspektasinya Mas Rian. Kalau ternyata pengunjungnya meledak di luar dugaan ya Mas ya. Itu kenapa tuh? Apa sih, karena target masyarakat Indramayu itu cenderung mencari tongkrongan yang bisa ngopi tapi harga murah gitu ya, seperti itu. Itu semuanya dicari orang. Harga murah, dapatnya banyak. Nongkrongnya bisa lama ya Mas? Nongkrongnya bisa lama, wifi-nya bisa berjam-jam. Karena itu ada wifi-nya juga ya? Ada dong. Ada. Nah, satu lagi nih Mas Rian, tadi kalau bicara terkait tentang latar belakang, apa sih yang menginspirasi Anda, tadi udah dijawab sebenarnya, memulai bisnis kopi? Karena kan sebenarnya kalau bicara kedai kopi itu kan berjamuran pada eranya pandemi COVID ya. Nah, tapi ternyata sekarang malah Mas Rian tertarik gitu loh bisnis kopi di era semua orang kedai-kedai, kafe, gulung tikar gitu loh, seperti itu. Apa yang buat menarik? Yang membuat menarik, saya banyak temen. Gitu, relasi. Nah, katanya kan gini, bisnis itu tergantung banyak-banyakan temen. Itu juga ya. Kalau kalian mau bisnis, banyakin temen dulu baru bisnis gitu ya. Terima kasih Mas Rian. Selanjutnya adalah apa sih tantangan terbesar awal Mas Rian memulai bisnis kedai kopi di Literasi Kopi Indramayu? Nah, itu mau bisnis nih ya, maju mundur dulu. Khawatir, yang namanya nggak laku, khawatir. Pasti itu pasti. Itu tapi setelah dicoba, actionnya bagaimana nih? Nah, setelah action ternyata asik juga ya di bisnis itu. Nah, terus kemudian minta tolong disampaikan, soalnya saya ini bagian yang sering juga di PHP oleh Mas Rian. Mbak Wina mau launching kopi gitu, nggak jadi gitu ya. Tempatnya juga pindah-pindah. Ternyata memang ada tips dan triknya ya Mas Rian ya, untuk bagaimana menentukan lokasinya di mana, terus nanti iklannya seperti apa, terus apa yang buat anak muda Indramayu itu tertarik gitu loh. Bisa diceritakan nggak Mas tips dan triknya gitu loh?
saya mikir lokasi itu sampai 3 bulan. Iya. Perlu ke Gunung Kelut nggak? Perlu bertapa dulu selama 40 hari 40 malam. Itu baru bisa menentukan lokasi, karena memang kita cari lokasi yang paling strategis. Betul, Di betul. bisnis F&B, lokasi adalah prestasi. Oke, catat ya teman-teman. Nah, lokasi adalah prestasi. Prestasi, betul. Bisa disampaikan juga ke teman-teman, Mas Rian, bahwa literasi kopi ini memang tempatnya justru sangat strategis sekali ya. Betul. Boleh disampaikan tempatnya di mana dan biar teman-teman juga tahu gitu dan bisa mampir gitu. Literasi kopi itu cukup strategis. Kalau teman-teman pengen ke arah alun-alun Indramayu, itu pasti ketemu dengan Taman Aspirasi Indramayu. Cukup di seberangnya aja, Jalan RA Kartini nomor 7 Margadadi, Kabupaten Indramayu. Nah, nanti kalau teman-teman lihat tuh ada rumah bangunannya agak tua, terus itu banyak anak-anak muda nongkrong, wah itu pasti literasi kopi Indramayu. Karena kebetulan saya dan teman-teman Rumah Edukasi juga langganan. Itu biasanya Ya. bawa rombongan 100.000 itu masih kembali teman-teman, karena tapi 5.000 aja bisa ngopi. Nah itu yang bikin menarik. Tagline kita itu sengaja Oh, biar mereka 5.000 bisa ngopi gitu. Duit 5.000 sekarang jadi apa sih? Gitu. Tapi di tempat kami di Literasi Kopi, duit 5.000 itu bisa ngopi dan kopinya bener. Oh, bukan kopi-kopian. Bukan kopi-kopi, bukan semacam kopi yang digunting. Oh gitu ya. Oh gitu. Iya, itu ya mungkin teman-teman paham ya, kopi yang digunting, disobek dan diaduk ya. Iya. Nah, satu lagi Mas Rian yang ingin saya tanyakan adalah tadi bicara terkait strategi ya kan untuk penempatan bisnis dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar sih peran media sosial untuk pertumbuhan bisnisnya Mas Rian? Karena kan pasti kalau saya lihat status WA, IG dan Facebooknya Mas Rian ini kan selalu ramai. iklan, iya kan, Iya. iklan dan selalu menampilkan promo-promo terbaru gitu. Betul. Bisa disampaikan aja peran strategis terkait tentang berapa besar sih peran media sosial gitu menurut Mas Rian? Pertanyaannya cukup menarik. Jadi awal Literasi Kopi mulai langsung bikin sosial media. Oke. TikTok bikin. Sebelum itu launching ya? Sebelum launching. Oke. Instagram juga bikin. Oke. Yang paling kencang sebenarnya di Instagram sekarang ini. Sebulan selalu kita update engagement, selalu kita update juga. Ternyata yang view, yang melihat Paling banyak ya? itu setara dengan 40.000 orang yang melihat. Wih, keren. Nah, kenapa Mas Rian tertariknya di IG, bukan di Facebook, TikTok, ataupun Twitter gitu? Sekarang ada lagi Telegram gitu. IG lebih ke anak muda yang sudah menyesuaikan diri. Oh, Kalau oke, TikTok oke. itu pemain pemula, orang-orang anak muda Gen Z yang baru kenal sosial media. Oke, Itu ke oke, TikTok. oke. Tapi orang anak-anak muda, milenial gitu ya, atau zilenial, Gen Z termasuk di awal-awal itu pasti mengenal yang namanya Instagram. Facebook itu sudah ditinggalkan oleh anak muda. Oh, berarti Facebook isinya orang-orang tua. waduh, saya itu masuk yang ini ya, bukan anak muda lagi nih ya. Jadi kalau kita lihat update dashboardnya Literasi Kopi di Instagramnya itu pasti di angka 30.000, 35.000 view. Wih, 40.000 keren. view. Itu belum hitungan tahun ya Mas ya? Itu baru berapa bulan kan? 2 bulan berjalan. 2 bulan, keren guys. Lanjut terus, kenapa bisa minta tolong nggak Mas Rian sampein ke teman-teman guru khususnya Gen Z ya, generasi milenial gitu ya, terkait tentang klasifikasi ya. Tadi kan Mas Rian menceritakan terkait klasifikasi pengguna media sosial. Nah ini juga teman-teman harus paham bahwa ada klasifikasi pengguna. Kalau saya pribadi juga nggak paham terkait itu tuh ya. Iya. Nah kalau Gen Z itu kan biasanya tadi sebelum memulai usaha pasti analisanya sangat bagus sekali gitu loh. Betul. Nah apa yang tip dan trik yang Mas Rian disampaikan ke teman-teman khususnya generasi milenial yang tertarik untuk berwirausaha dan membuka usaha gitu Mas, untuk memasarkan di media sosial seperti itu? Sebenarnya kalau bisnis kopi semua orang bisa melakukan. Oke. Dari kopi yang digunting dan disobek Sampai yang itu sangat mudah. oke. Bahkan sekarang menjamur di mana-mana. Betul. Nah, ini
tinggal segmentasinya saja. Betul. Segmentasi kita di mana sih sebenarnya kalau mau berbisnis? Oke. Kopi ini lebih kepada segmentasi anak muda. Oke. Gitu. Jarang banget orang tua ngopi sambil nongkrong dengan kopinya kopi kekinian. Oke. Kalau orang tua dulu pasti mainnya di kopi tubruk lah, kopi yang bisa ditubruk, kopi hitam pahit pokoknya. Tapi sekarang ini kan adanya kopi susu, nah itu bikin anak-anak muda jadi seneng kopi. Oke. Ada fakta menarik nih di penelitian tentang kopi. 80% orang itu ternyata nggak suka kopi. Sukanya apa? Susu. Ketika kopi itu ada susunya, jadi 80% orang jadi suka kopi. Oke, termasuk saya sih Mas Rian. Saya itu kan nggak suka kopi, tapi ketika dicampur dengan susu itu kan mungkin ada berbeda gitu ya. Makanya saya kalau ngopi di tempat beliau ini lebih suka bilang Mas Rian kadar kopinya yang terlalu banyak karena emang nggak suka kopi. Baik, menarik teman-teman. Nah, selanjutnya adalah yang ingin saya harapkan ya dari kami menghadirkan Mas Rian di podcastnya Rumah Edukasi Kena ini. Mas Rian bisa memberikan pesan untuk teman-teman khususnya generasi milenial yang hari ini masih malas-malesan untuk hijrah ke wirausaha, lebih memilih rebahan gitu ya, seperti itu. Karena jujur banyak orang begini Mas, generasi milenial atau Gen Z itu lebih cenderung mikir ribuan kali ketika mau hijrah ke wirausaha. Modal lah, terus kemudian siapa yang membeli, terus masyarakatnya gimana gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi salah satu Mas Rian juga kemarin mikir-mikir itu salah satunya itu ya. Sama. Tapi ketika Mas Rian sudah merasakan, malah dia ninggalin kerjaan-kerjaan yang lain guys gitu lah. Dia fokus gitu ya. Nah, ini juga yang membuat saya tertarik gitu ya. Kenapa? Karena sebelum beliau hijrah di dunia usaha ya, buka kedai kopi, beliau itu kan sebenarnya memiliki kegiatan ya ngajar ya di beberapa lembaga sosial, kemudian juga kerja di pemerintahan Jawa Barat ya. Tapi beliau resign guys gitu ya, tapi lebih memilih untuk hijrah memiliki kedai kopi. Bisa bagikan tips ya atau pesan untuk anak-anak generasi milenial Mas Rian? Siap. Bagaimana mereka bisa mau semangat gitu loh untuk mengikuti jejaknya Mas Rian? Sebenarnya kalau mau jadi pengusaha jangan deh, pusing kan dia. Cukup Mas Rian aja yang kaya gitu ya. Saya aja yang pusing dan banyak duitnya saya nggak apa-apa. Tapi ini yang jadi menarik memang untuk mengawali itu memang susah. Siapapun pasti merasakan, pengusaha manapun pasti merasakan itu. Susahnya untuk memulai. Betul. Tapi kalau sudah mulai dan merasakan nikmatnya cuannya, itu pasti akan terus pengen bisnis lagi. Nunggu perfect nggak mesti. Jangan nunggu perfect dulu kalau pengen bisnis. Saya aja perbaikannya itu sambil berjalan. Di mana-mana pengusaha besar itu nggak bisa langsung sukses duluan. Jatuhnya banyak ya. Mereka akan memperbaiki itu di tengah jalan. Yang penting mulai aja dulu. Tokopedia ya. Nah, intinya tadi teman-teman generasi milenial dalam usaha itu fokusnya dan mulai aja dulu gitu lah. Perkara perjalanan itu pasti banyak rintangan ya kan, nggak ada orang sukses yang nggak ada jatuhnya, pasti jatuhnya berkali-kali. Itu ya pesannya Mas. Satu lagi nih teman-teman, untuk yang masih penasaran yang mungkin jauh ya tempatnya dari Indramayu, ini di depan saya ini ada brand kopinya Mas Rian ya, mungkin bisa nanti untuk dikirim ya Mas Rian ya, untuk teman-teman pecinta kopi yang tempatnya mungkin tidak bisa dijangkau atau jauh dari Indramayu, bisa juga dikirim seperti ini. itu. Menarik ini saya cari di seluruh sosial media, saya cari di seluruh marketplace, belum ada yang namanya kopi susu gula aren versi serbuk. Baru di literasi kopi yang keren. Pasarnya udah cukup bagus sejauh ini. Sudah ini ya. Tapi pasarnya bukan di lokal Indramayu, wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya mungkin karena perlu penajaman literasi lagi ya anak-anak muda Indramayu. Nah, ini juga ada Arabica single origin untuk difilter atau dicari. Nah, ini biasanya penyajiannya seperti V60. Kalau boleh tahu ada berapa varian rasa nih? Sementara baru 2. Baru 2 yang
bisa dipaket ya, yang dan bisa dijadikan serbuk ya. betul. Nah, oke guys. Nah, ngomong-ngomong terkait rumah edukasi Kenanga, hubungannya Mas Rian dengan rumah edukasi Kenanga itu apa? Nah. Pemirsa ini penasaran gitu loh. Saya memulai dan mendapat motivasi. Ya, oke. Bisa jadi berasal dari rumah edukasi Kenanga. Oh, belajar juga di rumah edukasi ya. Jadi kata pepatah dulu ya. Iya. Kata pepatah dulu itu, barang siapa yang mengajarkan ilmu, Oke. dia akan menjadi lebih mendapatkan ilmunya. Oke. Mungkin ya vibrasinya seperti itu. Oke. Begitu kita mengajarkan kepada UMKM yang ada di sini. Betul. Ini produk-produknya ya. Ya, ini produk-produk UMKM yang dibina dan belajar di rumah edukasi. Ini nular nih energi positifnya nih. Oke. Jadi yang tadinya pengen mulai itu nggak mulai-mulai, Oke. melihat teman-teman udah pada mulai bagus, semangat, nah, gitu kita ya. juga ikut. Termotivasi. Aura positifnya dapet, vibrasi positifnya dapet. Nah, inilah rumah edukasi. Awal ya, nyemangatin ya. Ya, bisa jadi sebagai trigger atau sebagai semangat pemicu untuk kita terus berwirausaha. Nah gitu guys, jadi Mas Rian ini salah satu coach atau fasilitatornya di rumah edukasi Kenanga. Berawal beliau dari ikut gabung ya Mas Rian, ikut gabung. Terus kemudian juga karena memang di rumah edukasi Kenanga itu ada yang namanya pemfilteran ya. Ketika orang-orang yang berpotensi itu saya minta mereka untuk membantu membesarkan rumah edukasi Kenanga. Kenapa? Rumah edukasi Kenanga itu kan lembaga sosial yang memang tidak memungut seperak pun ya untuk mereka yang mau belajar di tempat kami. Nah, salah satunya ini Mas Rian yang mau mensedekahkan ilmunya, dan dampak dari berkah dari sedekah ilmu itu ya, beliau termotivasi. Tadi teman-teman UMK itu menjadi trigger ya. Betul. Untuk beliau mau hijrah menjadi seorang pengusaha. Baik, applause buat Mas Rian guys ya. Yang mau hadir di tengah-tengah kita, ini podcast perdana guys. Jadi saya undang adalah generasi milenial, pengusaha milenial yang katanya kata Bapak Negara gitu ya. Siap. Generasi milenial itu adalah generasi yang nanti menyongsong generasi emas. Waduh, amin, amin, amin. Nah mungkin itu aja. Satu lagi. Apa lagi? Satu lagi untuk teman-teman anak muda. Milenial, zilenial, dan selenial kalau kata ini mas, selenial. Dan generasi alpha. Sekarang 2025 masuk ke beta. Mungkin belum ngerti, tapi pesan untuk teman-teman anak muda sih, jangan dikit-dikit mental health healing, tapi cobalah sesuatu yang berbeda, sedikit berinovasi, sedikit untuk memulai hal yang baru, sedikit untuk memulai usaha yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda tentunya. Tentunya satu lagi mungkin untuk anak muda milenial memulailah untuk memiliki mental grow mindset ya. Mental bertumbuh, berkembang ya, dan buktikan bahwa kita generasi milenial itu bisa membuktikan ke negara, ke orang tua, ke masyarakat bahwa kita pun bisa bersaing dengan mereka yang katanya generasi selenial. Waduh. Selenial itu mas setengah milenial. Ya, kayak saya ini kalau dibilang kolonial saya nggak mau. Selenial. Ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir di podcastnya Rumah Edukasi Kenanga. Nanti kita akan ketemu dengan pemateri narasumber yang mungkin lebih hebat lagi ya. Mas Rian ini teman-temannya banyak, stoknya banyak sekali orang hebat di Indramayu. Kita nanti hadirkan orang-orang hebat di Indramayu lainnya. Intinya podcast Rumah Edukasi Kenanga ini bertumbuh ada karena ingin memotivasi teman-teman, khususnya generasi penerus bangsa ini agar mau bebarengan beres Indramayu untuk membesarkan Indramayu lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Mas Rian? Tutup kata-kata hari ini terakhir. Kata-kata hari ini masih apa ya? Ngeblank pemirsa. Lokasi adalah prestasi. Wih.